Shalom saudara, apa kabar? Saya terlalu percaya penyertaan Tuhan atas umatnya, atas anak-anaknya senantiasa menyertai, melindungi, memberkati. Dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan hanya sejauh doa. Hari ini kita siap diberkati, amin? Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kesempatan kau berikan buat setiap kami. Kembali untuk kami boleh mendalami, mengerti, diajar, dididik. Tuhan berbicara pada setiap kami Tuhan, dimanapun jemaat berada Tuhan, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka mendengar, mereka percaya, mereka diberkati. Kalau roh kuasa apapun kami ikat patahkan dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan menyertai yang berkati. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Buka bersama dengan saya firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan yang luar biasa di dalam 1 Raja-Raja 19 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Saya tunggu sampai saudara menemukannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. 19 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah sampai di sana? Haleluya. Saya bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan saudara, ayat keempat B. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Haleluya saudara. Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, benarnya Alkitab luar biasa. Firman Tuhan berkata, Elia juga manusia biasa. Ya, dia manusia biasa. Bisa keluar dari seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Suatu statement yang sangat melemahkan. Ambillah nyawaku, biar aku mati saja. Saudara, perkataan seperti ini hanya bisa keluar dari mulut orang yang sedang putus asa, kecewa, yang gagal. Tapi tidak seharusnya ada keluar dari mulut seorang nabi, seorang Elia yang luar biasa. Kalau kita baca ayat firman Tuhan sebelum ayat itu di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Dengan gagah berani dia menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera. Dia tantang itu. Dia satu, mereka 400. Dia satu, mereka 450. Dia satu, mereka 800. Luar biasa. Elia berani menantang untuk perang di dalam roh. Dia berani, dan kita baca bagaimana penyertaan Tuhan. Siapa yang bisa mendatangkan api dari langit tanpa bantuan orang-orang dunia? Allahnya adalah yang benar. Mereka tidak bisa. Elia doa, api turun. Luar biasa. Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan doa Elia dijawab. Apakah itu tidak cukup buat dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia? Apakah itu tidak cukup bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia? Apakah itu tidak cukup sehingga dia harus takut, khawatir, dan berkata, mati sajalah aku tidak berguna? Bukan itu saja saudara, dia bernubuat. Jadi dengan kata lain, di dalam satu hari dia lihat 3 mujizat Tuhan. Satu hari dia merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. 3. Yang pertama, api Tuhan turun membakar persembahan korban. Yang kedua, dia bernubuat 3,5 tahun tidak akan turun hujan kecuali yang dia katakan turun hujan. Dan dia berkata turun hujan, dan benar turun hujan.
3,5 tahun dia berkata tidak akan turun kacau. Dia berkata, dan sekarang dia berdoa untuk Tuhan turun hujan. Kurang apa mujizat yang dialami oleh Elia? Kok bisa dia berkata, aku biar mati saja? Yang ketiga, dalam hari yang sama, Ahab sudah jalan dengan kereta kuda. Dia berdoa untuk hujan. Begitu doanya, dia lihat setapak awan. Dia susul Ahab yang naik kereta kuda. Naik lebih dulu. Dia fur, tapi dia bisa susul. Tuhan pakai dia untuk bisa terbang. Luar biasa. Tuhan bawa dia seperti terbang Superman. Kurangkah? Masih perlu mujizat, masih perlu pernyataan mujizat untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu benar ada dan benar hidup. Saudara, inilah. Hati-hati saudara. Hati-hati. Tidak ada satu orang pun yang kuat di sini. Tidak ada satu orang pun yang hebat di sini. Kalau kita lepas daripada Tuhan, kita akan jatuh. Kita akan lemah. Kita lihat, kenapa sih judul khotbah saya adalah Elia ingin mati. Elia ingin mati. Kenapa dia ingin mati? Saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 23. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya Allah menghukum aku, akan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka, maka takutlah ia dan bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia mendengar, dia diancam oleh Isabel bahwa dia sebagaimana dia memperlakukan nabi-nabi dengan cara yang sama, Elia juga akan diperlakukan. Itu yang membuat dia takut. Kenapa dia kecewa? Karena dapat ancaman seperti itu. Awalnya saudara, adalah Ahab punya satu pemikiran dengan pertandingan mendatangkan api dari langit. Keinginan daripada Ahab adalah Ahab tuh melihat, orang Israel tuh melihat, bisa membedakan yang mereka sembah Baal, yang mereka sembah itu bohong, yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya. Inilah Allah yang benar. Ahab berharap, Elia berharap maksud saya, orang-orang Israel dan Ahab tobat. Dia berharap. Tapi sesudah api turun, mereka tetap tidak mau bertobat. Sesudah hujan turun, mereka tetap tidak mau bertobat. Ahab berkata, Elia berkata, aku gagal. Aku mau mati saja. Aku tidak lebih baik. Aku gagal. Dalam kegagalan seperti itu, kemudian dengar kabar dia diancam oleh istri Ahab untuk dibunuh. Disinilah dia jatuh ketiban tangga. Dia berkata, aku ingin mati saja. Saudara, siapapun kita di tempat ini, kita sebagai orang percaya, ingat saudara, kita sehebat-hebatnya saudara dan saya, sehebat-hebatnya pendeta gembala sidang, sehebat-hebatnya orang yang punya kuasa luar biasa, sehebat-hebatnya, mereka adalah orang biasa. Penuh dengan kelemahan tanpa campur tangan Tuhan. Sadar. Oleh karena kita sadar siapa kita harus menempatkan diri pada posisi yang benar. Ahab ingin pertobatan terjadi.
Kita punya keinginan, tapi ingat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia biasa. Tugas kita hanya satu, menjalankan perintah Tuhan. Dan bagaimana perintahnya dan bagaimana hasilnya, itu urusan Tuhan. Saya teringat dengan jemaat, dan dia berkata, Pak Pendeta, suami saya KDRT, tolong doain Pak Pendeta. Terus ya kita doa sama-sama. Kemudian seminggu kemudian, 2 minggu kemudian dia datang dan dia berkata, Pak Pendeta, sudah stop, jangan doain suami saya lagi. Saya girang dong, karena apa? Tidak doain lagi, berarti sudah bertobat. Oh, bukan bertobat. Kenapa kok stop doanya? Masalahnya Pak Pendeta, waktu saya minta didoakan karena suami saya marah-marah. Begitu didoakan kita sama-sama, bukan marah-marah lagi, mukul Pak Pendeta. Jadi saya takut kalau kita terus berdoa, jangan-jangan saya dibunuh. Wow, kok jadi begitu? Makanya saya takut, jangan doakan lagi Pak Pendeta. Nanti malah saya dibunuh. Saudara, tugas kita adalah berdoa. Apa yang terjadi itu urusan Tuhan. Bahkan dia marah. Dia berkata begini, kita berdoa untuk dia bertobat. Bukan pertobatan yang terjadi, malah makin jadi-jadian ini orang. Udahlah, lebih baik nggak usah kita doakan dia. Biarkan saja. Saudara, tugas kita adalah mendoakan. Masalah dia bertobat tidak bertobat dan kapan bertobatnya itu urusan Tuhan. Jangan kita mau mengambil alih urusan Tuhan. Kita berdoa, kita tentukan besok, lusa, bulan depan. Artinya kita bukan murid, kita bukan anak. Kita adalah Allahnya. Kita perintah Allah berarti kita lebih tinggi daripada Allah. Itu salah, saudara. Makanya kenapa Ahab marah? Karena dia merasa gagal. Dia merasa gagal. Kemudian dapat kabar lagi bahwa dia akan dibunuh. Itu yang membuat dia gagal. Kenapa Elisa? Kenapa Elia? Kenapa Elia ingin mati? Karena Elia punya rencana. Elia berharap Ahab bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Saudara, yang kedua, saudara, hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul daripada pendengaran, pendengaran firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran. Iman kita timbul dari pendengaran. Yang kau dengar apa? Kalau firman Tuhan, iman yang positif. Tapi yang kau dengar adalah hal-hal yang negatif, bahwa engkau akan dibunuh. Hal-hal yang negatif yang kau dengar, sakitmu parah. Hal-hal yang negatif yang kau dengar, dokter angkat tangan. Hal-hal yang negatif yang kau dengar, penyakitmu sudah parah, menyebar stadium 4. Imanmu timbul. Ya, iman yang mana yang timbul? Iman yang mana yang timbul? Kita percaya kepada yang jelek atau percaya kepada yang bagus? Percaya pada firman Tuhan. Inilah yang harus hati-hati. Hati-hati. Elia mendengar iman dia yang negatif timbul. Dia mendengar dia akan dibunuh. Lihat apa yang dia dengar. Kemudian dia visualisasikan. Nanti kalau aku ditangkap, aku diikat, aku dipecut. Kemudian semua orang akan pukulin aku. Kemudian semua orang akan meludahi dan aku nanti akan digorok sama itu. Aku akan digorok dan akhirnya aku mati. Itu yang itu yang ada dalam pikirannya. Dan itu yang membuat iman yang negatif timbul dan takut ada menyertai dan dia kabur. Ingat, hati-hati dengan apa yang kau lihat. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran yang seperti apa yang kau dengar? Pendengaran yang negatif, pendengaran yang positif. Iman yang seperti apa yang akan keluar? Kalau kita dengar firman Tuhan, iman kita timbul. Yes. Tapi kalau kita mendengar yang negatif dan itu yang menguasai kita, iman kita percaya. Kita percaya kepada yang negatif. Kalau kita percaya
mendengar firman Tuhan, kita akan percaya kepada firman Tuhan yang positif. Tapi kalau kita percaya kepada yang negatif, iman yang negatif, kita percaya kepada hal yang jelek. Dokter berkata, penyakit kita sudah seperti apa? Tidak ada waktu lagi. Sudah terlambat. Itu yang akan menguasai kita dan kita memikirkan hal-hal seperti itu. Saudara, ingat loh. Manusia itu luar biasa. Waktu kita mendengar, langsung tanpa kita sadari, memvisualisasikan di otak kita. Contoh saudara. Saudara tahu mangga? Saudara tahu apel? Saudara tahu jeruk? Begitu saya bilang mangga, yang saudara udah bayangkan di sini. Kalau kita yang tahu ya, kalau begitu kita mangga, saudara sudah membayangkan, oh mangga. Kalau saya bilang jeruk, saudara udah bilang, oh jeruk yang seperti ini. Kalau saya bilang di sini, apel, saudara sudah membayangkan sini. Itu sudah ada. Gak mungkin waktu kalau saudara mengerti barangnya, saya bilang mangga, gak mungkin jeruk yang kebayang. Itu salah namanya. Kalau saya berkata mangga yang asam, begitu saudara membayangkan, langsung tanpa saudara sadari, mulut kita basah. Asamnya. Itu yang terjadi begitu kita mendengar, kita memvisualisasikan nanti begini, kalau terlambat, kalau meluas, kalau dioperasi, kalau ini, dan itu yang membuat percaya kita kepada yang negatif. Dan itu yang membuat kita takut dan khawatir. Dan itulah yang membuat Elia kabur. Saudara, itu yang terjadi. Hati-hati. Makanya ada lagi satu kasus, saudara. Contohnya lagi. Ada juga yang dipakai oleh Tuhan, tapi mau bunuh diri. Mau mati. Kita lihat Yunus 4. Yunus 4 ayat 2 dan 3. Saudara, kita lihat lagi. Yunus 4 ayat 2 dan 3. Berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukan telah kukatakan itu? Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Lihat Yunus, hal yang sama, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus punya keinginan juga. Elia punya keinginan. Elia berharap mereka bertobat, kembali kepada Tuhan. Yunus juga punya keinginan. Keinginan Yunus, Niniwe, bangsa Asyur, jangan sampai diampuni. Itu bangsa nggak layak diampuni. Matiin aja. Dan kenyataannya, benar kan? Diampuni. Nggak pantas orang-orang seperti itu diampuni. Udahlah, aku mati saja. Saudara, ingat di dalam Tuhan. Ingat di dalam Tuhan. Ini seringkali terjadi. Ini seringkali terjadi karena apa? Karena keinginan manusia kita. Tugas saudara dan saya, jangan ngatur Tuhan. Tugas saudara dan saya, ikuti perintah. Hasil daripada itu perintah, urusan Tuhan. Tugas kita mendoakan. Tugas kita memberkati. Tugas kita menolong. Tugas kita. Hasil daripada itu terserah sama Tuhan. Sembuh atau tidak sembuh, dijawab atau tidak dijawab, itu urusan Tuhan. Elia mau mati karena dia punya keinginan. Dan keinginan tidak tercapai, dengar kabar dia mau dibunuh. Langsung hati-hati dengan apa yang kau dengar. Iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran yang negatif itu akan keluar. Kita lihat lagi. Saudara, ada satu lagi kisah. Matius 14 ayat 28. Matius 14 ayat 28 30. Lalu Petrus berseru menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka
Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai bertenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lihatlah. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Pada dasarnya Petrus sudah berjalan di dalam air. Tapi begitu dia lihat, begitu dia rasakan, taruhlah yang kedua. Tadi, hati-hati dengan apa yang kau dengar dan hati-hati dengan apa yang kau lihat. Firman Tuhan berkata, karena kau sudah melihat, maka kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Ingat, kita melihat, kita percaya. Apa yang kau lihat, itu membuat kau percaya. Dia lihat, dia berjalan di atas air. Dia sudah berjalan di atas air, tapi yang dia lihat, problem. Yang dia lihat, gelombang. Yang dia lihat, air begitu melimpah seperti itu. Timbul rasa takut di sini. Saudara, hati-hati dengan apa yang kau lihat. Hati-hati. Pandanglah kepada Yesus senantiasa. Dimanapun kita berada, Dia sudah bawa kita. Oleh karena itu, untuk bisa mengcover tidak ada jalan lain. Firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Kita lihat Filipi 4 ayat 8. Ini yang harus ada. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, oleh karena itu, hati-hati dengan apa yang kau dengar, hati-hati dengan apa yang kau lihat. Filipi 4 ayat 8 berkata, hendaklah yang benar, yang adil, yang suci, yang sebut dengan kebajikan. Itu yang kita pikirkan, itu yang pikirkan. Karena apa? Karena itu yang akan membuat iman kita timbul dan membuat kita tidak takut dan khawatir. Hari ini, dimanapun saudara berada, dalam kondisi keadaan seperti ini, virus corona, omikron, tantekron, segala macam. Saudara, kalau itu yang menjadi konsumsi saudara yang saudara dengar, kalau itu yang saudara tonton dan saudara lihat, yang mati, yang rumah sakit, segala macam. Kalau itu terus yang ada dalam pikiran saudara, yang masuk dalam pikiran saudara, yang masuk dalam telinga saudara, yang saudara lihat, saudara maaf, kau akan takut dan khawatir. Dan sepertinya Tuhan makin kecil. Tapi kalau kau isi dengan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, apa yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, jangan beri waktu untuk jangan memberi waktu, jangan memasukkan yang sampah ke dalam pikiranmu. Jangan izinkan kau melihat sampah-sampah yang buat imanmu runtuh. Biarlah firman Tuhan menjadi santapan kita setiap pagi, siang, sore, dan malam. Dan pikiran kita diisi oleh renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan disitulah kita akan dibawa ke tempat yang tenang, rumput yang hijau. Dan disitulah pemelihara Allah luar biasa. Ada amin? Jadi jangan seperti Elia ingin mati. Kita sudah ditebus. Kita, saudara, kita hidup bersama dengan Dia. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami tidak mau kecewa. Kami tidak mau mati dengan sia-sia. Karena ketidaktahuan kami. Karena apa yang kami konsumsi itu yang buat kami takut dan khawatir. Oleh karena itu jagai kami Tuhan. Untuk kami pintar-pintar. Jangan kami salah melihat. Jangan kami salah mendengar. Sehingga iman yang negatif yang keluar. Tetapi yang baik, yang benar, yang adil, suci. Apa yang disebut kebajikan itu yang kami pikirkan. Dan disitulah berkat Allah yang penyertaan Tuhan ada menyertai. Dan buat kami tidak akan mudah kecewa dan putus asa. Berkati negara kami dimanapun mereka berkati negara kami Tuhan, tutup urusan kuasa darah-Mu, lindungi jagai negara kesatuan Republik Indonesia, pulihkan ekonomi, dan kami percaya Omikron sudah dapat dikendalikan karena ada orang benar yang selalu berdoa untuk negara kami. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Amin. Shalom.